boleh ada di tempat ini, kami percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, kami mau merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami, urapi setiap kami yang ada di tempat ini, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar kiranya apa yang keluar dari bibir hamba-Mu adalah sesuai dengan isi hati Tuhan, yang Engkau titipkan untuk setiap kami boleh mengerti akan kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom, silakan duduk. Shalom anak muda. Masih semangat? Saya juga muda. Tuh yang di belakang mau protes. Mudah-mudahan tetap semangat bersama dengan Tuhan. Nah, boleh ditampilkan tema kita hari ini bicara tentang Hive Generation. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan tema ini, firman hari ini, di mana dikatakan Hive Generation, terus saya mencari tahu, apakah Hive ini adalah Hive yang happening di antara anak-anak muda. Anak-anak muda tahu bahwasanya saya ini mungkin mengerti, kurang lebih sedikit mengerti tentang anak-anak yang lagi happening saat ini, apa yang lagi viral, apa yang lagi mereka butuhkan. Tapi terkadang saya kurang untuk yang namanya mengulik-ngulik. Nah, di sini kita bicara tentang Hive. Saya mencari tahu, jangan sampai saya ketika menyampaikan firman Tuhan itu berbeda dengan yang kenyataannya. Akhirnya saya mencari tahu kenapa saya memberikan tema Hive ini juga, di mana gembala senior di gereja kita kan senantiasa diajarkan, yaitu bicara tentang iman. Iman seorang yang percaya harus disertai oleh perbuatan. Perbuatan yaitu karakter. Iman itu juga terakhir kan gembala juga berkata bahwa kita ini harus mempersiapkan minyak, ya. Minyak apa? Untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Jadi harus mempersiapkan diri kita dengan firman Tuhan yang senantiasa kita dengar hari demi hari, lalu kita melakukannya di dalam kehidupan kita. Next slide boleh? Nah, di sini perbedaannya adalah kita menjadi yang hype atau yang hive, ya. Hive hive, salah. Mungkin penyebutannya agak salah, jadi mohon dimengerti karena Inggris saya juga pas-pasan. Jadi pas mau berkata apa, mungkin kadang-kadang muncul, tetapi kadang-kadang juga enggak muncul, oke? Jadi kita bicara hive ini. Yang pertama hype yang terjadi adalah bicara tentang sesuatu yang viral, sesuatu yang lagi tren masa kini, ya kan? Yang mungkin membuat orang berbondong-bondong datang untuk mengetahui apa yang ada di sana. Tetapi harus saudara ingat bahwa hype ini berjalannya waktu mereka akan menghilang. Ya kan? Berarti tidak bisa bertahan lama. Lalu satu lagi yang dikatakan hive itu yaitu isinya adalah hope, integrity, vision, dan empati. Hive di sini bicara, saya mencari tahu, hive ini ternyata dikatakan adalah sebuah sarang lebah yang dipenuhi dengan lebah yang lagi bekerja menghasilkan madu. Jadi bicara adanya komunitas yang baik, di mana di sananya terdapat kerja tim yang baik, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik yang dapat dibagikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi di sanalah kita bicara tentang adanya pengharapan, integritas yaitu identitas kita, dan visi yang dari Tuhan, yang sejak kita dirancangkan oleh Tuhan, sudah Tuhan tentukan visi, dan empati.
Poin pertama bicara tentang hope. Next slide. Mari kita baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu di hari depan yang penuh harapan. Tuhan katakan Dia mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan tentang kita. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang mencelakakan kita, tetapi adalah rancangan yang damai sejahtera, yang penuh pengharapan kalau kita mau meresponi firman Tuhan. Hari ini firman yang kita dengar, apakah itu sudah menjadi suatu habit di dalam hidup kita yang bisa mengubah karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Satu ayat lagi dikatakan di Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita ketahui bahwa ada satu tokoh Alkitab di mana Hana, orang tuanya yang dari Samuel, waktu dia tidak bisa mengandung, dia belum dikaruniai anak, dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan berharap kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ini bicara waktu. Bukan waktu yang singkat tetapi waktu yang lama. Sampai kapan? Kita tidak tahu. Yang penting kita terus berharap sampai Tuhan memberikan jawaban sesuai dengan doa kita. Nah, di sini juga dikatakan iman, yaitu Hana, bicara Hana, yaitu ada proses. Kita hidup di dunia ini juga harus melalui suatu proses. Proses kita apa? Kita hidup di dunia ini bukan mengikuti zaman yang sekarang. Karena hidup di dunia ini dikatakan hanya sementara. Tetapi yang kita kejar adalah apa? Janji Tuhan di mana kita mendapatkan kerajaan surga. Tetapi harus ada yang kita lakukan. Yaitu kita dikatakan orang yang beriman. Iman itu tidak hanya tumbuh dengan sendirinya, tetapi iman kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga dikatakan kita percaya kepada Tuhan, itulah yang dinamakan iman. Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah menunjukkan kita akan mendapatkan sesuatu apapun di depan, tetapi kalau kita harus mau melangkah, maka kita akan mengikuti, kita akan mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan. Kita juga ketahui bapak orang beriman yaitu dikatakan Abraham. Abraham ketika Tuhan perintahkan dia pergi dari Kanaan, dia pergi, dia melangkah. Tuhan tidak pernah menjanjikan ke depannya dia harus, tadi bukan Kanaan ya, menuju Kanaan ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu di depannya. Tetapi seorang Abraham, dia belajar taat. Walaupun dia harus meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki pada waktu itu, tetapi dia percaya kalau Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah memanggil, kita harus taat melakukannya. Nah, di sini juga ada satu kemarin Pak Daeng sempat info saya. Pak Daeng info biasanya, Eli kamu bisa nggak isi di yes? Pada waktu itu saya tidak langsung menjawab. Karena apa? Banyak pertimbangan yang saya lakukan. Karena apa? Di hari Rabu Pak Daeng memberikan info. Lalu saya menjawabnya malam. Pak, saya kabarkan besok pagi. Ternyata di Kamis pagi Pak Daeng sudah info, sudah di-share. Jadi saya belum jawab, Pak Daeng bilang sudah di-share. Terus saya lakukan apa? Oke Pak, gitu. Jadi kita harus taat.
Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Kalau misalnya pada yang sudah bilang sudah di-share, saya nggak tahu mungkin sudah di-share atau belum, tapi saya belajar untuk taat. Lalu saya mempersiapkan di hari Kamis itu, saya tidak mendapatkan apa-apa. Jason juga sudah info, saya bilang oke, gitu kan sama Jason. Terus akhirnya hari Kamis saya tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang terjadi adalah karena apa? Biasanya kalau buah dari pikiran kita, ya kan? Kita terlalu berpikir, terlalu apa, itu akan berdampak kepada tubuh kita yang sakit, yang apa. Akhirnya badan saya sakit sehingga saya tidak bisa berpikir. Kemudian yang saya lakukan adalah saya coba tidur, dan Jumatnya itu saya masih belum mendapatkan apa-apa. Yang saya kerjakan apa? Saya bekerja mengubah apa yang di rumah, misalnya ngelap segala macam yang tadinya mejanya posisinya horizontal sekarang menjadi vertikal, dan saya mengubah semuanya itu supaya apa? Supaya saya kayak untuk tidak berpikir ke sana. Kalau saya nggak mendapatkan apa-apa, ya sudah saya jalanin ini dengan yang mungkin orang rumah pasti tahu. Seperti orang yang apa ya? Kalau bisa dibilang senggol dikit udah ngamuk gitu ya. Senggol dikit ngamuk ini. Jangan macam-macam seperti itu. Tapi enggak, tetap menguasai diri. Lalu akhirnya berdoa, dan ketika saya mendapatkan firman ini, yaitu saya percaya Tuhan punya rencana. Ketika kita mau taat, ya kan? Taat kepada pemimpin kita, taat kepada gembala kita, taat kepada firman Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi di sini yang penting adalah kita terus berharap. Seberapa lama? Teruslah berharap. Yang kedua, bicara tentang integritas. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi di sini dikatakan integritas. Bicara adalah identitas kita sebagai anak Allah. Kita tahu bahwasannya segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk menjadi terkenal, dia akan memakai orang untuk menjadi brand ambassador supaya seseorang itu tahu akan produk dia. Tetapi kita ini, ya kan, dikatakan adalah identitas anak Allah. Kita adalah brand ambasadornya Allah, di mana kita ini upahnya adalah dari surga. Kita melakukan, kita membuat firman, semua orang mengenal firman Tuhan melalui kesaksian kita, melalui kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi seumpama sebuah cermin, ya kan? Cermin, kalau misalnya cermin yang sudah usang, yang sudah kotor, yang sudah tidak jelas, kalau kita berdiri di depannya lalu kita bercermin, maka yang muncul apa? Samar-samar, tidak jelas. Jadi oleh sebab itu firman itu harus hidup di dalam hidup kita. Sehingga apa yang tercermin di dalam hidup kita itu dapat dilihat dengan jelas oleh orang lain. Bukan hanya kita mendandanin luarnya saja. Mungkin banyak anak-anak sekarang yang kurang mencari identitas, mencari jati diri di dunia. Dengan cara apa? Mungkin suka upload tulisan, ya kan? Upload foto yang mungkin lagi ikutin tren supaya apa? Supaya dilihat orang, supaya dikenal orang. Tetapi apa? Kita adalah cermin Allah. Jadi kita baiknya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, perkataan kita itu harus mencerminkan firman Tuhan. Dan kita tahu integritas, bicara tentang identitas. Tokoh di Alkitab itu bicara tentang Daniel. Daniel di mana ketika dia menyembah Allah,
ada orang yang memprovokasi sehingga dia harus mendapatkan hukuman, dipaksa untuk menyembah Tuhan Allah yang lain. Lalu kemudian apa yang dia kerjakan? Dia tetap mempertahankan Tuhan yang dia sembah, walaupun dia harus dimasukkan ke gua singa. Dia tetap percaya bahwa hidupnya hanya bagi Tuhan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir dengan hidup kita, dengan identitas kita. Tuhan sudah merencanakannya dari sejak kita belum lahir di dunia ini, sejak kita ada dalam kandungan orang tua kita. Kemudian Tuhan kita lahir ke dunia, itu semua sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kembali lagi kepada diri kita, apakah kita mau melangkah mengikuti firman Tuhan. Satu ayat lagi dikatakan 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Mungkin hari ini kita kurang mengerti akan firman Tuhan. Mungkin kita sedikit mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi kalau kita mau terus membangun hubungan kita bersama dengan Tuhan, suatu saat nanti kita akan melihat Tuhan dengan jelas. Dikatakan dengan sempurna. Jadi jangan sampai kita ini mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak mengenal kita. Oleh sebab itu, identitas yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita perlu jaga itu supaya Tuhan mengenal kita. Oke? Nah, next lagi bicara tentang visi, yaitu vision. Nah, kenapa ada gambar GPS di situ? Visi ini bicara adalah visi yang dari Tuhan. Mungkin hari ini kita tidak mendapatkan visi secara langsung yang audible daripada Tuhan, tetapi kita boleh mengikuti visi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya mau cerita sedikit, sebelumnya kita baca ayat firman Tuhan Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini adalah buatan Allah. Jadi kita harus melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah supaya kita boleh hidup di dalamnya. Jadi bicara dengan visi, saya punya kesaksian di mana waktu hari Sabtu kemarin saya mengantar anak saya untuk tes di salah satu universitas di mana notabene saya tidak pernah datangi dan saya tidak tahu jalan walaupun ada panduan GPS. Ya, zaman sekarang kita mau kemana aja bisa dengan panduan GPS. Oke, sebelumnya saya sudah punya rencana, ya kan. Jadi visi yang daripada Tuhan itu berbeda dengan visi yang kita ciptakan. Visi yang kita ciptakan mungkin dikatakan cita-cita kita, keinginan kita. Sebelumnya saya berkata dengan suami bahwasanya nanti Sabtu kalau boleh kamu tolong nganterin ya. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Dia harus pergi melayani di suatu kota. Akhirnya saya juga yang harus antarkan. Nah, saya melihat GPS ada 2 jalur, via tol atau via jalan biasa. Waktu tidak berubah signifikan, hampir mirip. Tetapi saya memilih jalan tol sebab kenapa tanpa hambatan, mungkin di situ lebih gampang. Ternyata apa yang kita pikirkan itu tidak berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Tuhan punya rencana. Tuhan mau menunjukkan visi. Mungkin visi yang kita katakan ini bukan visi seperti dunia ini. Tuhan bisa saja menyatakan segala sesuatu tuh lewat dari kehidupan kita, kesaksian kita. Nah, waktu saya turun tol, saya mengikuti jalan, terus saya melihat yang
nanti harus belok itu, saya melihat dengan kacamata saya, oh itu jalannya sempit. Saya nggak mau lewat situ. Karena kan masih banyak jalan ya kan. Terus saya jalan sampai pada waktu putaran ternyata betul GPS itu kan suka berubah-berubah sama dengan diri kita. Terkadang kita terpengaruh, kita mudah terpengaruh, kita pun berubah. Ngikutin zaman, takut dikatakan kuno atau apa gitu. Jadi akhirnya oke, saya ngikuti jalan. Dan ngikuti jalan ternyata ini saya takut salah, saya berhenti. Saya sempat berhenti di satu pinggir, terus saya melihat apakah jalan yang ini benar. Terus saya scroll lihat, oh bisa 2 jalan, yang ini jalannya lurus, yang enggak terlalu belok, yang depan juga bisa belok, tapi akhirnya nyampe gitu kan. Terus saya berpikir, daripada saya putar balik, ya saya jalan lagi. Ini bicara apa? Kalau kita mau mengikuti kehendak kita, akan banyak rintangan yang kita lalui. Ya kan? Karena apa? Suka-sukanya kita. Kita tidak mau Tuhan menyertai, kita tidak mau Tuhan yang memimpin jalan kita. Akhirnya ikuti jalan, ternyata makin ke dalam itu sempit. Dan hanya kalau misalnya ada mobil yang mau datang, itu saya harus berhenti pinggir kiri, dia yang mendahului baru kita bisa jalan. Terus apa yang saya pikirkan? Sebentar lagi sampai. Menguatkan diri sendiri. Dan ternyata memang sampai tujuan, tetapi saya belajar dari satu hal ini, di mana seperti bangsa Israel ya kan. Kenapa dia bisa berputar-putar 40 tahun? Kenapa? Karena ketidaktaatannya. Dia tidak pernah mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengikuti seleranya sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan, pada saat yang saya waktu itu lakukan, yang saya lalui adalah itu akibat dari ketidaktaatan saya. Walaupun GPS bisa saja salah, tetapi kalau firman Tuhan itu tidak pernah salah. Amin. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan selama kita ada di dunia ini, supaya kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan setelah itu kita melihat bahwa ada juga GPS mungkin yang bisa menolong kita benar. Tetapi kalau misalnya firman Tuhan itu pasti menuntun tepat pada waktu di mana kita tiba di tujuan dengan baik. Satu lagi firman Tuhan, Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ingat, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Tetapi kita harus melakukan apa yang sudah Tuhan tentukan, supaya kita tidak lari daripada jalur Tuhan, kita tetap on the track of God. Jadi jangan pernah, mungkin bisa saja kita bergeser ke kiri, kita bisa keluar dari visi Tuhan, tetapi ketika kita diingatkan, baiknya kita kembali lagi. Jangan mengeraskan hati kita sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Teruslah bersama dengan Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir. Bicara empati. Filipi 2 ayat yang keempat dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Empati ini bicara apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, yang kita responin, itu menjadi suatu karakter yang dapat kita tunjukkan kepada orang lain, yaitu berupa kasih. Kita lihat di satu Alkitab di mana dikatakan ada orang Samaria. Orang Samaria tidak mengenal Tuhan, tetapi dia bisa berempati terhadap orang yang membutuhkan pertolongan.
Jadi jangan seperti imam-imam yang lewat yang hanya melaluinya tanpa ada pertolongan, padahal mengerti sangat dengan firman Tuhan, tetapi tidak ada bentuk daripada kasih itu. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang tidak punya empati. Bagaimana orang bisa melihat Tuhan dari diri kita kalau empati itu tidak pernah ada di dalam hidup kita. Orang Samaria dikatakan ketika dia berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan, dia bukan hanya merawatnya, dia mengambil membalut lukanya, lalu dia membawanya ke tempat penginapan, lalu dia memberikan uang. Jadi pertolongan kepada orang itu juga tidak hanya setengah-setengah. Harus dengan sepenuh hati, murni semampu kita. Jangan kita juga berhitung-hitung dengan Tuhan. Hari ini kita sudah mendapatkan kasih daripada Tuhan. Kalau saja Tuhan Yesus tidak pernah mati di kayu salib, hari ini kita mungkin tidak ada di dunia ini. Dan kita hari ini hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu apapun yang kita kerjakan, pelayanan yang kita lakukan, itu semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini harus bersukacita ketika kita mendapatkan teman yang bersukacita, itu biasa ya, duniawi biasa. Tetapi bagaimana kita bisa menangis ketika melihat orang menangis? Hari ini kita kalau mau mengundang jiwa datang kepada Tuhan, ketika ada jiwa baru, marilah saudara, layanilah dengan baik, datangi dia. Mungkin saja dia butuh pertolongan, mungkin saja dia butuh doa daripada kita. Jangan pernah kita mencueki mereka, membiarkan mereka, sehingga bagaimana itu jiwa bisa datang kepada Tuhan. Tuhan juga lewat jiwa itu mau melihat apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikatakan mengerti firman Tuhan, tapi apakah kita sudah melakukan firman itu? Firman itu harus hidup. Jadi bersukacita kepada orang yang bersukacita, itu memang sudah biasa. Tetapi menangis dengan orang yang menangis, mungkin itu belum biasa. Tetapi belajarlah supaya kita boleh mengerti apa yang dirasakan orang lain. Sehingga kita bisa menolong. Jangan juga kita menjadi orang yang seperti orang Farisi yang mengerti firman Tuhan tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Mari WL boleh kita nyanyikan satu lagu. Hari ini bagaimana kita harus menjadi Hive Generation. Bicara yaitu kita harus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Memiliki identitas yang daripada Tuhan. Dan melakukan visi yang daripada Tuhan. Serta apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita juga dapat membagikannya kepada orang lain dengan berempati kepada orang lain. Oleh sebab itu, kenakanlah kasih yang daripada Tuhan. Jangan pernah kita tidak seperti Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus itu Allah yang penuh dengan kasih. Kasih yang agape tanpa pamrih. Kita juga boleh belajar kasih kepada orang yang ada di sekitar kita. Mari kita naikkan satu pujian. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
kiranya firman yang sudah kita dengar pada hari ini, kita menciptakan suatu komunitas yang baik, yang bisa mendatangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan, yang menjadi hive generation, di mana kita bisa mengundang jiwa datang kepada Tuhan, di mana kita bisa menciptakan orang untuk datang kepada Tuhan, dan komunitas ini akan terus berlanjut hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Tidak akan termakan oleh waktu, tetapi yang perlu kita lakukan, kita percaya dan terus melakukan firman itu. Percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita akan menolong kita dan memampukan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan lagi pujian. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berjalan atasku. Sudah diberitakan di tempat ini, dan kami percaya Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam setiap hati kami, supaya setiap benih firman yang sudah kami terima dapat kami tangkap, dapat kami pahami, dapat kami ingat, dan dapat kami lakukan. Tuhan memberkati Bu Eli yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, dalam rumah tangganya, dalam pelayanannya, dalam semua yang dilakukannya, dalam semuanya, supaya Tuhan memberkati dan menyertai, supaya dimanapun Bu Eli berada nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa syafaat juga Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, supaya gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buat gereja dan hamba Tuhan bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga di gereja di mana Kau percayakan untuk kami menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan daripada jemaat-Mu di tempat ini, baik persembahan, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur. Kiranya Tuhan menerima sebagaimana persembahan Habel. Jaga dan lindungi jemaat, serta berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan, karir, studi, dan semuanya dalam penyertaan tangan Tuhan. Mari saudara, sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, sehingga dan Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan,
menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.